Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kembali lagi bersama saya Guntur Nugroho pada mata kuliah metode numerik. Kali ini kita akan masuk kepada subbab tentang regresi nonlinier dengan tema persamaan berpangkat. Bentuk dari persamaan berpangkat secara umum adalah dapat dilihat di sini, ini ada Y sama dengan A dikalikan dengan X pangkat B. Ini disebut sebagai persamaan 5.4 dengan kode ini. Nah, persamaan 5.4 ini dapat dirubah ke dalam bentuk persamaan logaritma. Jadi secara aturan, kalau sebelah kiri dikasih logaritma, maka sebelah kanan pun akan mengikuti. Jadi log Y sama dengan log A, karena ini perkalian maka menjadi penjumlahan. Dikalikan dengan B-nya turun, kemudian dikalikan dengan log X. Nah, persamaan 5.5 ini kemudian ditransformasikan menjadi bentuk diwakili dengan P besar sama dengan log Y, kemudian ada A sama dengan log A, kemudian B tetap menjadi B, dan Q merupakan log E. Sehingga persamaan pada 5.5 tadi pada slide sebelumnya dapat dituliskan menjadi persamaan 5.6, yaitu dengan P sama dengan A besar plus B besar dikalikan dengan Q. Nah, kawan-kawan bisa melihat bahwa persamaan 5.6 itu sudah merupakan bentuk persamaan linier yang kalau diselesaikan akan menjadi nilai A dan B. Dan A dan B selanjutnya kemudian bisa dilakukan di inverse menjadi A kecil dan B kecil yang dapat dihitung, yaitu dengan rumus kalau kita lihat A besar sama dengan log A atau log A kecil seperti ini, maka A kecil sama dengan 10 pangkat A. Kemudian B-nya tetap B sama dengan B, di sini juga sama. Nah, kemudian nilai A dan B itu dimasukkan ke persamaan 5.4 sehingga Y sama dengan A X dipangkatkan dengan B, sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Setelah mendapatkan persamaan umum dari persamaan berpangkat, kemudian kita akan melanjutkan pada perhitungan koefisien korelasi, yaitu suatu nilai koefisien yang mengkorelasikan antara sebaran data dengan garis regresi yang mewakili, sehingga nanti akan ada nilai R. R itu besarnya 0 sampai dengan 1. Nah, untuk memperoleh ini ada rumus-rumus yang harus dipersiapkan. Di sini ada dt kuadrat yang didefinisikan merupakan YI dikurangi dengan rata Y kemudian dikuadratkan. Dan D kuadrat merupakan penjumlahan dari YI dikurangi dengan A dikalikan dengan XI. XI-nya mengambil dari sini, kemudian dipangkatkan dengan B. Jadi nilai A dan B yang kita cari tadi bisa digunakan untuk menghitung kolom pada bagian akhir, kemudian dikuadratkan. Nah, ini merupakan penjumlahan data dari 1 sampai 5. Kebetulan contohnya 5. Nanti kalau contohnya 10 ya 1 sampai 10. Dan nilai R itu disebut sebagai koefisien korelasi yang rumusnya adalah akar dt kuadrat dikurangi dengan d kuadrat dibagi dengan dt kuadrat. Sehingga nanti nilai R bisa kita dapatkan. Sebagai contoh, kita akan melanjutkan penyelesaian dari data yang ada pada soal yang sebelumnya sudah kita selesaikan dengan regresi linear dan eksponensial. Maka soal ini X sama dengan 1, 2, 3, 4, kemudian 5, Y-nya 0,5, 1,7, 3,4, 5,4, dan 5,7 dan 8,4 akan kita selesaikan menggunakan persamaan berpangkat. Yang harus kita lakukan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah mengklasifikasikan menjadi breakdown sebuah perhitungan-perhitungan seperti ini, di mana kolom pertama itu merupakan data dari data yang ada X1 sampai dengan 5. Kemudian kolom yang kedua ada XI, itu data dari soal ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang paling bawah ini merupakan sigma penjumlahannya. Kalau kita jumlahkan totalnya adalah 15. Kemudian kita akan menghitung YI, YI juga dari data, kemudian PI, QI, Q kuadrat, QI dikalikan dengan PI. Nah, itu semua akan digunakan untuk menghitung nilai A dan B. Nah, A dan B akan digunakan untuk menghitung persamaan pada kolom yang terakhir ini. Ada A, kemudian ada B. Kita mulai dari PI, yaitu log dari YI. Kita masukkan, ini kasih log 0,5 ketemu minus 0,3010. Kemudian log 1,7 ketemu 0,2034.
ada log 3,4 ketemu 0,5314, kemudian log 5,7 ada ketemu 0,7558. Kemudian log 8,4 itu ketemu 0,9242. Ada kita jumlahkan dari sigma PI dapat angka 2,1408. Kemudian nilai GI adalah log dari X, di mana log 1 sama dengan 0, log 2 adalah 0,3010, kemudian log 3 itu ada 0,4771, kemudian log 4 ada 0,6020, kemudian log 5 ada 0,6989, kalau kita jumlahkan ada 2,0790. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan PI dan GI, maka ada kolom di sebelah kanannya adalah GI kuadrat. Dari data sebelah kiri ini ada GI, kita kuadratkan datanya 0,3 menjadi 0,09606, kemudian ada 0,4771, kita kuadratkan jadi 0,2276. Nah, ini ada 0,6020, ini kemudian kita kuadratkan jadi 0,3624. 0,6989 menjadi 0,4884. Nah, ini kalau kita jumlahkan, sigmanya menjadi 1,1690. Selanjutnya, di kolom kanan ini ada GI dikalikan dengan PI. Jadi, kolom ini dikalikan dengan kolom ini. Maka ini hasilnya 0, turun ke bawah ada 0,0693, ada 0,2535, ada 0,4549, ada 0,6459. Jadi kalau kita jumlah totalkan menjadi 1,4236. Nah, selanjutnya setelah kita menghitung kolom-kolom di sebelah kiri ini, selanjutnya masuk ke sebelah kanannya, ada YI dikurangi dengan rata dari Z. Jadi rata dari Z itu kita jumlahkan dulu kolom yang ada di sini, ketemu 19,7. Nah, ini ada 19,7, kita bagi datanya ada 5, ketemu 3,94. Maka YI, nah ini Y pertama ya 0,5 dikurangi dengan 3,94, kemudian dikuadratkan ketemu 11,8336. Berikutnya sampai kepada kolom yang kelima, di sini ketemu 19,8916. Sehingga kalau kita jumlahkan totalnya adalah 40,132. Selanjutnya kita akan menghitung di kolom yang terakhir ini setelah mendapatkan nilai A dan juga nilai B. Maka kita akan menghitung nilai A dan B dulu karena sudah dilakukan simplifikasi dari persamaan berpangkat menjadi regresi linier, maka kita bisa selesaikan nilai A dan B-nya. Nah, kita masuk kepada data ini. Ini merupakan nilai dari rata-rata X, kemudian nilai dari rata-rata Y, data, kemudian rata-rata dari P, kemudian rata dari G. Nah, koefisien A dan B dapat dihitung dengan menggunakan rumus seperti ini. P sama dengan N, itu jumlah data ada 5, kalikan sigma PI dikalikan dengan GI. Jadi, kita dari data itu kita dapatkan 1,4236. Nah, kemudian dikalikan sigma P, nah, total dari P-nya adalah 2,1408, total data Q itu ada 2,079. Selanjutnya dibagi dengan N, N-nya ada 5, kemudian ada Q kuadrat, itu kita jumlahkan, totalnya 1,169, ada Q dikuadratkan, sigma Q dikuadratkan, yaitu 2,079 kuadrat, maka ketemu angka 1,7516. Nah, ini merupakan nilai B. Kemudian untuk nilai A, itu merupakan rata Q dikurangi dengan B dikalikan rata P dikurangi dengan B dikalikan dengan rata Q, maka kita masukkan angkanya. Nah, ini ada rata P 0, nah, kawan-kawan silahkan cermati di sini. Rata P yang dimasukkan adalah yang ini ya, 0,9859. Ini masuk ke sini. Nah, ini ada sedikit typo dikurangi dengan 1,7516. Itu merupakan data dari B. Kemudian data rata Q-nya adalah 0,4158. Sehingga dapat angka minus 0,3002. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai A kecil dan juga B kecil untuk menghitung data koefisien korelasi yang dibutuhkan. Setelah nilai A dan B didapatkan, kemudian ditransformasikan bahwa nilai A kecil sama dengan 10 pangkat A, artinya 10 pangkat min 0,3002, dapat angka 0,5009, nah, itu merupakan A yang ini. Kemudian B-nya tetap yaitu 1,7516, ini adalah B pangkat B.
Nah, nanti dikuadratkan. Nah, sehingga dari situ kita akan mendapatkan angka Y sama dengan 0,5009 kali 1,7516. Nah, inilah yang digunakan untuk mencari nilai kolom yang paling kanan atau kolom yang terakhir. Sehingga sigmanya adalah jumlah total yaitu 0,00159. Setelah kolom bagian ini ketemu, kemudian kolom bagian paling kanan ini juga ketemu, maka kita bisa menjumlahkan sehingga dapat data. Di sini ada dt kuadrat sigma dari YI dikurangi dengan rata Y yang dikuadratkan. Nah, ini mulai data I sampai dengan data terakhir yaitu 5. Dapat 40,1320. Ini dari sini. Kemudian D kuadratnya sigma dari I sama dengan 1 sampai 5, YI dikurangi A X pangkat B dikuadratkan. Kan gitu. Nah, ini dapatnya 0,00159 itu dapatnya dari sini kita ambil. Nah, sedangkan untuk koefisien korelasi R sama dengan dt kuadrat ini masuk, kemudian dikurangi dengan d kuadrat, dikurangi dengan ini, dibagi dengan dt kuadrat yang ini. Kemudian kita akarkan ketemu angka 0,9998 dan ini posisinya sangat baik mendekati nilai 1. Nah, baik di sini tolak ukurnya bukanlah baik dan buruk pada penelitiannya, tetapi pada sebaran datanya. Jadi sebaran data kalau diwakili dengan fungsi berpangkat itu mempunyai korelasi dari sebaran data kepada garis regresinya sangat baik. Setelah kita mendapatkan persamaan regresinya dengan mendapatkan persamaan regresi berpangkat, nah kita lihat di sini kawan-kawan. Nah, Y sama dengan 0,5009 kalikan X pangkat 1,7516. Ini perhitungan manual tadi. Kemudian koefisien korelasinya adalah 0,9998. Maka kita cek menggunakan Microsoft Excel yang ada di sini. Kita dapatkan koefisien korelasinya sama dengan R kuadratnya ini sama dengan 1. Dan Y-nya kita lihat, kita cek, ini ada 0,5009, sama ya, dengan perhitungan manual, dikalikan dengan X pangkat 1,7517. Nah, 7516 ya, sangat sedikit perbedaan. Nah, dari sini kawan-kawan bisa melihat bahwa nilai R kuadrat sama dengan 1 atau koefisien korelasi itu adalah merupakan angka di mana ketika dia mempunyai nilai 1, maka titik-titik data ini semuanya kita lihat terlewati oleh garis dari regresi berpangkat yang ada. Maka nilai koefisien korelasinya sangat baik. Ya, sangat baik adalah korelasinya. Nah, ini bukan merupakan parameter untuk menilai baik buruknya penelitian, tetapi hanya sebaran data terhadap garis regresi. Demikian rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pembelajaran tentang metode numerik pada regresi persamaan berpangkat. Semoga memudahkan kita dalam mempelajari ilmu tentang metode numerik ini. Terima kasih, mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.